Ada cerita penting barangkali yang ingin saya sampaikan tentang normalisasi hubungan antara Yahudi, Zionis Israel dengan beberapa dunia Islam yang naudzubillah min dzalik. Meja-meja perundingan dipenuhi oleh pemimpin-pemimpin Muslim yang telah kehilangan martabat, akidah, dan keberaniannya. Tapi biarlah, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau sangat merugikan. Tapi ada yang menarik kisah di Gaza. Gaza ini beda dengan Al-Quds, beda dengan tepi barat. Cara orang Yahudi mengusir umat Islam, orang Palestina di Al-Quds adalah: satu, dimiskinkan; dua, dilaparkan; tiga, dibodohkan. Dimiskinkan, pokoknya nggak bisa mencari pekerjaan. Berusaha untuk nyewa toko, dimahal-mahalkan. Pajaknya ditinggi-tinggikan, sampai dia miskin tidak punya pekerjaan. Targetnya adalah meninggalkan rumahnya di sekitar Al-Quds. Sehingga sampai di situ mereka dilaparkan. Bisa bertahan, tinggal di Al-Quds. Ya, tolong matikan kipas dulu. Ini sebuah perjuangan yang berat bagi mereka. Begitu pula mereka dibodohkan tentang agamanya. Supaya anak-anak Palestina yang berada di Al-Quds bodoh tentang agamanya. Kalau mereka mau pindah dari Al-Quds ke Amerika, akan dibayar tinggi tanah dan rumahnya yang tidak jauh dari Masjidil Aqsa itu. Dan akan dikasih rumah bagus di Amerika. Dan akan diberikan pendidikan kepada anaknya, tetapi pendidikan yang jauh dari agamanya. Berbeda dengan di tepi barat, di West Bank. Mereka dipenjara seperti penjara terbesar di dunia. Diputus aksesnya. Dibikin tembok tinggi penduduk Gaza itu, penduduk tepi barat atau West Bank itu. Oleh orang-orang Yahudi. Sementara di Gaza, mereka diperangi dengan senjata. Tapi Allahu Akbar, sampai hari ini, 2 jempol. Saudara-saudara kita yang memilih tinggal di sana, dengan semua iming-iming yang dijanjikan oleh Zionis Israel, mereka tidak tergiur sama sekali. Bahkan memilih hidup susah berada di sana, siap berkorban dengan harta dan nyawa. Tapi ada cerita menarik di Gaza. Di kala negara-negara Muslim yang kaya takut di bawah tekanan Amerika dan Israel, Gaza yang besarnya atau luasnya seperti satu kecamatan di Indonesia, atau seperti satu kecamatan saja di Jakarta, mereka mampu bertahan. Dan tidak ada satupun kekuatan besar di dunia yang bisa melucutkan mereka dari senjatanya. Ini yang ingin saya sampaikan. Sebanyak apapun harta umat Islam, seindah apapun negeri dunia Islam, jika para pemudanya, jika para tentaranya tidak disiapkan untuk siap tempur membela negara, walaupun pakaiannya pakaian seperti aparat keamanan, tetapi jiwanya bukanlah jiwa tempur yang siap mengorbankan harta dan nyawanya untuk negara dan bangsa, maka negara itu akan lemah. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa harus ada sekumpulan pemuda, laki-laki yang memang disiapkan dan siap untuk menjadi benteng negara ini. Itu yang membuat Gaza, sekalipun diuji cobakan senjata-senjata terhebat di situ, mereka tetap bertahan karena mereka punya mental juang yang tinggi. Dan bahkan bisa menyerang balik. Ada yang menarik. Sekarang mereka sudah bisa membuat rudal home industry. Nah, ini menarik. Kalau di kita kan bikin kue home industry. Di Gaza, orang sudah bisa bikin rudal home industry. Dari mana mereka mendapatkan bahan itu semua? Rudal-rudal itu dengan semua pipanya. Tahu nggak? Mereka membuat rudal baru itu adalah
dengan mendaur ulang rudal-rudal yang dikirimkan ke Israel, ke Gaza, yang dulunya meledak, itu yang diolah. Rudal-rudal yang masih tersisa, cangkangnya atau tabungnya itu yang diisi bahan peledak lagi, untuk dikirimkan ke Israel lagi. Jadi sebanyak rudal yang dikirimkan oleh Israel ke Gaza, sebanyak itu pula yang akan dikirimkan balik. Dan mereka sudah bisa mengirimkan rudal ini sampai ke titik-titik strategis di Israel. Makanya setelah 2012, mereka dulu sering mengirimkan rudal 2024, 2008, 2012, setiap 4 tahun sekali. Setelah itu mereka kapok. Berhadapan. Kenapa? Karena akan dikirim ulang radarnya ke sana. Nah, persoalannya sekarang adalah kalau orang-orang Gaza dikirimin bom udah setiap saat. Sekarang bagaimana kalau rudal dikirim ke Israel? Apa yang terjadi dengan mereka kira-kira? Mereka yang nyaman dengan kemewahan, mereka yang sudah merasa nyaman dengan semua kekayaan-kekayaan yang dimiliki, dikirimkan satu rudal, kira-kira nangis nggak? Kalau Gaza orang udah biasa susah. Tapi ada lagi yang menarik sekarang. Ternyata ditemukan pipa di bawah tanah Gaza yang selama ini pipa itu digunakan untuk mengambil air oleh Israel di tanah Gaza. Dibongkar pipa itu dan diambil pipanya dan dipotong-potong dan itu bisa jadi ribuan rudal. Tinggal diisi bahan peledak dan mereka punya pabrik home industry yang bisa dikirim ke sana dan disimpan di bawah tanah, susah untuk dideteksi. Dan ada yang menarik lagi. Pada tahun 1917 ada kapal Inggris dalam perang dunia pada saat itu ditembak dan tenggelam di tepi laut Gaza. Diver dan pasukan katak Gaza yang terkenal itu tiba-tiba menemukan kapal itu. Dan isinya ribuan senjata dan peluru, serta rudal-rudal ada di situ juga. Yang pipa-pipanya itu masih ada. Itu yang kemudian sekarang sudah didaur ulang. Apa yang dilakukan oleh Israel saat ini adalah tidak berani lagi dengan senjata. Sehingga inginnya meja perundingan. Caranya adalah dengan menaklukkan pemimpin-pemimpin dunia Islam yang pengecut ini, dengan dijanjikan harta, dengan ditakut-takuti, karena kebetulan ketakutan ya sudah, disuruh damai, tujuannya agar satu saja, yang Israel mau, ini orang di Gaza, lucuti senjatanya. Gimana? Silakan. Ketika yang ini raja-raja ini, pemimpin-pemimpin sudah takut di hadapan Israel, diam-diam di bawah, Israel mengemis ingin ketemu dengan pemimpin di Gaza lewat Amerika. Apa kata Gaza? Ini yang tidak takut kehilangan harta dan nyawa. Kami tidak anti perundingan. Tapi kalau perundingan itu untuk mencaplok Palestina, untuk normalisasi hubungan dengan Israel, dan untuk melucuti senjata kami, tidak akan pernah ada perundingan apapun. Allahu Akbar. Jadi yang dibutuhkan sebetulnya adalah bukan sekedar senjata, tapi mental, iman, yang siap berjuang dengan harta dan nyawanya. Itu yang dimiliki. Karenanya Allah kirimkan senjata buat mereka. Tidak mungkin dapat senjata dari Tel Aviv dan tidak mungkin bisa masuk lewat Rafah karena Mesir sudah menjadi perwakilan Israel di situ. Tapi Allah yang kirimkan senjata lewat apa? Lewat rudal yang dikirimkan, itu yang dikirim balik. Jadi barangkali di Gaza minta, ayo kirimkan cepat. Sebanyak mungkin kirimkan rudal ke sini agar kami bisa kirimkan balik. Kira-kira mau nggak Israel begitu? Dan ada lagi. Israelnya. Iya, pipanya. Allah yang seakan-akan yang kirimkan itu menjadi rudal. Tidak pernah terpikirkan kalau pipa air pada akhirnya menjadi rudal. Dan Allah yang kirimkan ilmu bagaimana caranya mereka di kampung seperti kecamatan punya pabrik kecil, home industry yang bisa membuat rudal. Siapa yang memberikan ilmu? Allah Subhanahu wa Ta'ala.